Malaikat yang telah jatuh kepada Mastema untuk menggoda manusia agar mereka berbuat dosa, dan juga untuk menghukum mereka. Satan mencoba Yesus di gurun dan dianggap sebagai penyebab penyakit. Dalam kitab Wahyu, Satan muncul sebagai naga merah besar yang dikalahkan oleh malaikat Mikael dan dilempar dari surga. Ia kemudian terikat 1000 tahun lamanya, tetapi sempat bebas sebelum akhirnya dikalahkan dan dilempar ke lautan api. Dalam agama Kristen, Satan juga dikenal dengan sebutan iblis. Walaupun kitab Kejadian tidak menyebutkan namanya secara langsung, ia seringkali dianggap sebagai ular di Taman Eden. Pada abad pertengahan, Satan tidak memiliki peranan yang besar dalam teologi Kristen dan digunakan sebagai selingan lucu dalam sandiwara misteri. Pada periode modern awal, peran Satan menjadi semakin penting akibat tersebarnya kepercayaan akan kerasukan setan dan sihir. Pada abad pencerahan, kepercayaan akan keberadaan Satan dikritik habis-habisan. Walaupun begitu, kepercayaan akan Satan masih tetap ada. Menurut doktrin Kristen Trinitarian, pada mulanya, Setan adalah malaikat Tuhan yang bernama Lucifer. Istilah malaikat berarti utusan. Semua malaikat diciptakan oleh Tuhan. Kolose 1 ayat 16 mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lucifer diciptakan dengan keindahan yang sempurna sehingga ia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling cantik. Ia dipenuhi hikmat sehingga ia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terpandai. Dari seluruh malaikat yang ada di surga, Luciferlah yang paling pintar, cantik dan berkuasa. Yehezkiel 28 ayat 12 mencatat, gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Walaupun malaikat adalah makhluk yang indah dan berkuasa, namun mereka tidak boleh disembah karena malaikat adalah makhluk ciptaan Tuhan. Hanya Tuhan, Sang Pencipta saja yang patut disembah. Setan atau syaitan iblis adalah makhluk dalam agama samawi yang menggoda manusia untuk berbuat jahat. Pada awalnya, istilah setan digunakan sebagai julukan untuk berbagai entitas yang menantang kepercayaan iman manusia di dalam Alkitab Ibrani. Sejak saat itu, agama-agama samawi menggunakan istilah setan sebagai nama untuk iblis. Tokoh yang dikenal sebagai setan pertama kali muncul dalam tanah sebagai seorang penuntut surgawi dan salah satu anak-anak Elohim yang tunduk kepada Allah. Ia menuntut bangsa Yehuda dalam pengadilan surgawi dan menguji kesetiaan para pengikut Allah dengan membuat mereka menderita. Selama periode intertestamental, setan berubah menjadi makhluk jahat dengan sifat-sifat yang amat mengerikan dan berlawanan dengan Tuhan. Dalam kitab Yobel, Allah memberikan wewenang atas malaikat yang telah jatuh kepada Mastema untuk menggoda manusia agar mereka berbuat dosa, dan juga untuk menghukum mereka. Dalam Injil Sinoptik, setan iblis mencoba Yesus di gurun dan dianggap sebagai penyebab penyakit. Dalam kitab Wahyu, Satan muncul sebagai naga merah besar yang dikalahkan oleh malaikat Mikael dan dilempar dari surga. Ia kemudian terikat 1000 tahun lamanya, tetapi sempat bebas sebelum akhirnya dikalahkan dan dilempar ke lautan api. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 2 Korintus 2 ayat 11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh.
2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayub 4 ayat 15, suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Matius 8 ayat 31, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Matius 12 ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Lukas 8 ayat 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Wahyu 20 ayat 10, dan iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Demikianlah ayat Alkitab tentang setan yang kami bagikan untuk saudara-saudari. Mari mendekatkan diri kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kita hikmat dan kuasa, tidak ada ketakutan dan kecemasan. Biarlah kiranya saudara-saudari terberkati dan mari bagikan ke media sosial saudara-saudari untuk memberkati saudara kita yang lain. Yuk mari saudara tinggalkan tanggapan saudara tentang kutipan ayat di atas di kolom komentar. Bagaimana tanggapan saudara tentang iblis atau setan? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.